Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah perencanaan kota. Di sini saya selaku sebagai moderator atas nama Salsabila Mukago dengan akhiran NIM 068. Berikut ada anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Saya Kamarudin Molko dengan NIM 51474. Saya Lisandrina Baguna, NIM 55142370. Saya Musdalifah Patiwituna, NIM 5514237072. baik, setelah untuk perkenalan kelompok saya, lanjut kepada pembaca pemateri pertama. Disilahkan. Di sini ada profil dan karakteristik perencanaan kawasan. Tipologi rancangan yang kelompok kami ambil adalah kawasan baru. Di sini ada strategi utama yang kelompok kami ambil, yaitu yang pertama penataan struktur ruang, yang kedua pengaturan rata guna lahan, yang ketiga sistem sirkulasi dan aksesibilitas, yang keempat penyediaan ruang terbuka hijau, yang kelima integrasi infrastruktur dan utilitas, yang keenam pembentukan identitas kawasan. Di sini ada key plan keempat alternatif. Yang pertama ada alternatif 1, berada di lokasi Jalan D5. Di sini ada mental mapping lokasi alternatif pertama, bisa dilihat. Berikut ada untuk existing alternatif kedua sesuai dengan kriteria penilaian yang telah didiskusikan. Berikut lanjutan dari kriteria penilaian. Untuk mental map-nya bisa dilihat sudah terdapat legenda, di mana ada pet yang ditandai dengan warna merah, kemudian edge ditandai dengan warna biru, distrik ditandai dengan garis arsir kuning, serta landmark ditandai dengan bintang atau segitiga. Baik, masuk pada lokasi ketiga yang dimana terdapat pada jalan Kompleks. terdapat di Jalan Arif Rahman Hakim. Kemudian terdapat juga analisis yang dari Terus berikut ada mental map. Selanjutnya, alternatif keempat sesuai dengan tata guna lahan dengan kriteria penilaian kriteria umum dan kriteria khusus. Untuk mental dan L5 elemen Kevin Lynch terdapat pet, edge, district, node, dan landmark. Di sini ada kriteria hasil diskusi kami, ada kriteria umum dan khusus. Terus ada tabel pembobotan. Untuk kriteria umumnya itu, kami mengambil kriteria umum kesesuaian dengan tata guna lahan, kedekatan dengan fungsi fasilitas, ketersediaan infrastruktur yang baik, kemudian aksesibilitas dan konektivitas dengan kawasan sekitarnya. Dan untuk kriteria khususnya ada luas maksimum lahan 10 hektar, kesesuaian lahan untuk membangun kawasan perkantoran, ketersediaan lahan kosong. Untuk lokasi yang terpilih adalah site pertama dengan mendapatkan poin 700. Terus di sini ada keyplan site terpilih berada di Jalan D5 Mall Sipat, Kecamatan Kota Barat, Kota Rantau. Terus ada behavior mapping untuk segmen 1 itu SEPI. Terus untuk segmen 2 aktivitas semakin meningkat. Terus ada land use atau tata guna lahan. Untuk lahan ini diperuntukkan untuk perdagangan dan jasa. Terus ada building form and meshing. Untuk meshing di lokasi ini rata-rata dengan ketinggian 1-2 lantai. Terus untuk open space ruang terbuka, di sini sudah cukup untuk open space-nya. Terus ada activity support, kegiatan pendukung, di sini bisa dilihat.
Terus ada sirkulasi dan parking. Di sini untuk sirkulasi dan parkir, untuk sirkulasinya bisa dilihat pada gambar ini, dan untuk parkirnya di sini belum tertata dengan rapi. Masuk pada signage dan pedestrian, di sini untuk beberapa signage itu sudah lama, jadi solusinya yaitu akan adanya pemberian signage yang baru serta pembuatan untuk pedestrian yang baru. Masuk pada analisis tata ruang, bisa dilihat dari ini KDB, KDH-nya, serta GSP-nya itu berasal dari Gistar. Dan ini berikut ada existing tapak dari lokasi terpilih. Misalnya untuk kesesuaian kondisi existing dan RDTR, kondisi existing belum sepenuhnya sesuai dengan rencana RDTR, dan kami akan membangun sesuai dengan RDTR yang Di sini ada analisis morfologi, bisa dilihat untuk figure atau ground. Untuk warna orange ditandai dengan low space, warna merah pemukiman atau grain halus, yang warna biru adalah perdagangan dan jasa. Gagasan awal desain yang kami ciptakan adalah infill development atau mengisi lahan kosong dengan bangunan baru, membuka ruang publik baru seperti taman kota atau plaza, merapikan pola masa bangunan agar lebih teratur. Terus untuk linkage, bisa dilihat di sini ada sirkulasi kendaraan dan ada sirkulasi kendaraan, ada sirkulasi pedestrian atau pejalan kaki. Terus ada potensi sosial dan budaya, ide penguatan identitas tempat, yaitu kami membuat plaza publik, menambahkan street furniture, membuat taman kota menggunakan elemen arsitektur lokal. Kemudian ini masuk pada tabel analisis SWOT, di mana ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Kemudian dari hasil analisis tersebut kami mendapatkan strategi, di mana strategi dari strength opportunities itu yang pertama mengembangkan kawasan sebagai area jasa dan perkantoran skala lingkungan karena lokasi strategi dan aksesibilitas yang cukup baik, kemudian memanfaatkan topografi yang relatif datar untuk pengembangan infrastruktur kawasan, dan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal melalui pengembangan usaha kecil, jasa, dan fasilitas publik. Kemudian untuk strategi weakness dan opportunities, yang pertama menyediakan jalur pedestrian dan trotoar yang nyaman untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan, kemudian menata sistem parkir yang terorganisir, dan menyusun panduan tata bangunan dan tata masa agar perkembangan kawasan dapat lebih teratur. Strategi strength dan threats itu memanfaatkan posisi kawasan yang strategis untuk mendorong pengembangan kawasan, kemudian mengatur sirkulasi lalu lintas, serta mengoptimalkan ruang terbuka yang ada untuk mengurangi dampak urban heat island. Kemudian strategi weakness dan threat itu yang pertama menerapkan pengendalian pembangunan dan zonasi kawasan, menyusun regulasi tata ruangan lokal, meningkatkan infrastruktur lingkungan, dan melakukan penataan kawasan secara bertahap. Selesai. Baik, untuk sekian dari presentasi kelompok 4 kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.